Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, karena melihat dari dua sisi, energinya bisa vice versa, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ambil positifnya aja ya, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa pesannya buat kamu ya, dan tentunya untuk tentang percintaan kamu. Zodiak Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oke, di sini ada children. Kehidupan percintaan kamu dipengaruhi oleh anak-anak ya. Kemudian di sini ada playfulness, ada past life relationship, ada unrequited love, merasa tidak dicintai. Oke. Children, playfulness, past life mungkin kamu ini dealing dengan seseorang yang dia punya koneksi dengan kamu ya, dia dengan kamu punya koneksi past life gitu. Jadi kamu dengan dia ini sudah pernah bertemu ya di kehidupan kamu yang dulu, bertemu dan bersama. Kemudian di kehidupan saat ini pun mungkin kamu dipertemukan lagi dan kembali bersama lagi gitu. Oke. Dan mungkin saat ini dengan adanya playfulness ini, ada yang mungkin kalian ini sudah bersama ya. Karena aku juga ngerasa dengan adanya children ini, mungkin kalian sudah menikah, sudah punya anak gitu. Atau karena playfulness ini juga berbicara tentang bahagia ya. Jadi kamu saat ini ada yang beberapa orang tuh hubungannya memang udah sama ya, sama, kalian bahagia bersama gitu. Ya mungkin kalian sudah punya anak, namun untuk beberapa orang ini justru ada pengaruh ya, atau faktor tentang anak gitu. Yang dimana gini, salah satu di antara kamu, entah kamu sudah punya anak atau dia sudah punya anak gitu. Dan ini menjadi pertimbangan kamu di dalam hubungan ini gitu, karena kalian ini atau kalian dua-duanya sama ya, ada sama-sama punya anak gitu. Jadi ada yang kalian pertimbangkan gitu loh untuk lanjut gitu ya. Dan playfulness ini bicara tentang kamu kayak seolah-olah tuh nggak punya rasa happy gitu loh, atau seneng gitu loh ya. Kamu tuh kayak nggak punya rasa happy atau seneng gitu di dalam hubungan ini, karena ya itu gitu ya, kayak ngerasa ada yang jadi faktor pengaruh gitu loh. Seperti yang tadi, mungkin entah kamu punya anak atau dia punya anak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh mungkin ini bisa ya, kayak ya orang bilang tuh mungkin jadi penghalang, tapi sebenarnya bukan penghalang ya. Harus di ini aja gitu loh, harus diurai dulu gitu loh masalahnya gitu. Sebenarnya bukan penghalang, tapi ada beberapa orang yang mungkin berpikir anak ini akan jadi penghalang hubungan. Contoh, kamu udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang gitu ya, tapi ada pertimbangan soal anak gitu ya. Misalkan karena anak begini-begini, karena anak begini-begini, nah istilahnya kayak gitu. Jadi sesuaikan aja. Tapi kamu dengan dia ini punya koneksi past life, jadi kayak sulit gitu untuk kamu lepaskan mungkin ya gitu ya, seperti itu. Jadi kayak ngerasa intens gitu loh, kamu bertemu dengan dia di kehidupan kamu saat ini, atau relationship kamu ini berkaitan dengan itu kayak kamu ngerasa udah pernah kenal dia lama, atau kayak ngerasa cocok, ngerasa ngeklik, ngerasa kayak seolah-olah kamu dengan dia bisa saling memahami gitu. Tapi ada faktor ini gitu loh yang kayaknya menjadi menurut kamu tuh penghalang gitu loh. Ya dibilang penghalang sih enggak gitu, tapi bahan pertimbangan gitu loh, ada anak seperti itu gitu.
Oke, coba kita lihat di sini. Makanya agak sulit gitu loh. Kamu di dalam hubungan ini sebenarnya ada kadang-kadang ada merasa bahagia, menyenangkan gitu loh. Tapi di satu sisi lain karena ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, masalah anak gitu, itu juga bikin kamu tuh kadang-kadang nggak bahagia gitu, nggak ngerasa fulfill gitu, nggak ngerasa bahagia penuh gitu loh. Kayak entah ada keraguan dalam diri kamu atau memang faktor anak ini gitu loh. Ya jadi pertimbangan kamu gitu. Kalau misalkan keraguan nih gini, kadang-kadang ada orang ya yang ngerasa bahwa oh iya aku tuh udah punya anak gitu loh. Dia bener-bener sayang gak ya sama aku, bener-bener mau gak ya sama aku, bener-bener dia mau nerima anak aku enggak ya gitu loh. Dan kayak gitu, jadi playfulness ini kamu gak ngerasain merasa full gitu loh. Karena kamu ngerasa diri kamu tuh kayak kurang gitu ya. Gitu, jadi setiap menjalin hubungan dengan seseorang itu kamu gak merasakan bahagia sepenuhnya gitu loh. Dari dalam diri kamu, tapi ini bisa dianya ya, bisa vice versa ya, energinya gitu. Tapi mau nggak mau tuh kamu tuh ngerasa di sisi lain tuh kamu ngerasa ngeklik dengan seseorang ini gitu, kayak ngerasa sulit untuk kamu tolak, sulit untuk kamu elak gitu. Kamu ngerasa udah mengenal dia begitu lama gitu, jadi ketika kamu bicara dengan dia secara belak-belakan atau secara terbuka itu kayak kamu tuh nyaman gitu, kamu nyambung aja gitu loh, kayak seolah-olah udah kenal dia lama gitu loh. Padahal mungkin kalian tuh baru jadian atau baru pertama kali bertemu atau barulah gitu loh, baru menjalin hubungan dengan dia gitu. Dia bukan temen lama kamu, bukan siapa-siapa kamu, misalkan dia orang baru gitu loh. Tapi seolah-olah kamu tuh udah kenal lama gitu. Seolah dia itu udah mengerti kamu gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi di situ. Di sini ada Three of Cups ya. Kemudian di ada the Chariot. Iya, aku rasa di sini ada yang merasa berat dijalani, merasa tertekan, merasa nggak bahagia. Bentar ya, aku akan lihat terus. Harapan. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya. Untuk beberapa orang ini mungkin kamu sudah menjalin hubungan, ada Five of Pentacles ya, yang seperti yang aku bilang pertama tadi, kamu punya koneksi past life dengan seseorang ini dan memang kamu dengan dia mungkin sudah punya anak gitu ya, sudah punya anak, berkeluarga gitu. Tapi kayak nggak bahagia gitu loh di dalam hubungan ini. Kenapa? Di sini aku ngeliat ada indikasi orang ketiga gitu ya. Jadi mungkin pasangan kamu ini punya orang ketiga gitu ya. Dan kamu ini akan melepaskan dia juga ada bahan pertimbangan gitu ya soal anak gitu. Seperti itu. Karena dengan adanya The Chariot juga ini, seseorang ini tuh memang kayaknya udah nggak sejalan gitu loh dengan kamu. Tapi di sisi lain dia harus bertanggung jawab gitu loh untuk anak ini gitu loh, untuk masalah anak gitu loh istilahnya ya. Jadi dia harus tetap berada gitu loh. Tapi bisa ini kamu ya, yang kamu itu sebenarnya udah nggak mau lagi di dalam hubungan ini karena pertimbangan kamu anak, jadi kamu milih bertahan. Makanya di sini kamu tuh sulit sebenarnya untuk menerima hal ini, playfulness, tidak merasakan kebahagiaan gitu. Dan juga ada past life, ada koneksi past life antara kamu dengan dia, jadi agak sulit juga gitu loh untuk kamu lepas gitu loh, karena ada pelajaran di sini gitu. Dan dengan adanya Six of Pentacles, The Hierophant gitu ya, seseorang ini tuh aku ngerasa memang agak sedikit ini ya ya memang orangnya bukan sedikit ini kayak memang nggak bertanggung jawab kalau aku lihat gitu, karena dia ini berbagi ya. Three of Cups, Six of Pentacles, ini orang yang berbagi gitu, yang menurut dia gitu, yang penting di sini dia bisa berlaku adil gitu ya. Jadi bisa memberi perhatian sama kamu, bisa memberi perhatian sama orang ketiganya ini gitu. Itu kayak fine-fine aja gitu. Itu menurut dia gitu loh. Ya, makanya di sini dia meninggalkan kamu nggak bisa, misalkan ya mutusin kamu nggak bisa karena ada children, anak gitu, pertimbangan dia tuh anak gitu ya. Tapi untuk meninggalkan seseorang yang baru ini dia nggak bisa gitu, karena udah terlanjur ngerasa nyaman gitu, ada sesuatu yang dia beri gitu loh ya, yang dia bagi, yang ngerasa dia itu cukup nyaman dengan orang ini gitu, seperti itu. Oke, dan dengan adanya Hierophant ini, harapan dia ini bisa berlaku adil gitu ya, atau memang
harapan dia ini sama gitu ya. Yang penting kalian ini tetap bisa bersama gitu. Ya, ada pernikahan di sini, Six of Pentacles. Ya, sorry itu saya untuk beberapa orang di sini justru aku ngerasa ada niatan dia untuk menikah juga di sini dengan orang barunya ini gitu. Ya, dan kayak berharap ada persetujuan juga gitu loh dari kamu. Seperti itu gitu. Dan yang opsi lain ya, yang kedua tadi yang menjadi pertimbangan anak ini, seseorang ini tuh kayaknya lagi dekat dengan kamu, seseorang ini ya. Makanya tadi kamu dengan dia itu lagi dekat gitu loh, karena ada Three of Cups, lagi dekat gitu. Dan Chariot ini, seseorang ini bingung ya, masih confused gitu, masih ragu di dalam hubungan ini. Kamu dengan dia ini menjalin hubungan dekat gitu. Jadi seperti yang tadi, mungkin kamu baru pertama kali ketemu itu udah ngerasa senang, udah ngerasa nyambung gitu loh. Tapi karena ada anak gitu, harus ada yang dipertimbangkan gitu ya. Ten of Wands, kalau dia memilih bersama kamu itu harus segala sesuatunya tuh kayak dia tuh harus bertanggung jawab lah gitu loh. Nah, tapi ada juga di sini entah kenapa ya, aku ngerasa kayak berat gitu loh ngejalanin hubungan ini gitu. Mungkin ya faktor utamanya ya seperti yang bilang tadi gitu, ada perhatian yang dia bagi gitu loh ya. Bisa kamunya ini, bisa dianya, bisa kamunya gitu. Makanya kayak ragu di dalam hubungan ini gitu, bisa nggak ngejalanin hubungan ini gitu, karena ada tanggung jawab gitu ya yang harus diperhitungkan gitu ya. Bisa dua-duanya, bisa kamu dan dia yang udah sama-sama punya anak, bisa gitu ya. Dan juga ada lagi faktor yang harus dia perhatikan gitu, misalkan orang tua gitu ya. Di sini juga ada Six of Pentacles dan The Hierophant. Tapi sebenarnya di sini kalian ini tuh, dia ya, kamu atau dia itu kayak berharap di sini untuk bisa bersama ya, dan kayaknya tuh menanggung beban itu juga bersama gitu. Jadi kayak nggak ada yang dibebani salah satu gitu loh, misalkan kalian nanti bersama gitu. Oke. Tapi kayaknya di sini ada yang melelahkan di dalam hubungan ini ya, karena salah satu faktornya juga selain kalian mungkin punya anak, mungkin latar belakang ya dari keluarga, karena ada Hierophant ini biasanya ada perbedaan juga antara kamu dengan dia gitu, bisa perbedaan adat gitu ya, budaya bisa di sini. Jadi kayak berat untuk dijalani di sini, tapi kalian ini sama-sama berharap untuk bisa bersama gitu. Ya. Seperti itu. Jadi children ini juga nggak harus kamu dan dianya sudah punya anak, tapi bisa juga ini berkaitan dengan masa kecil ya, mungkin punya pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan gitu ya, atau kayak faktor pola asuh gitu ya, ada dia punya semacam inner child gitu ya yang perlu di healing gitu ya, seperti itu. Karena di sini juga ada Hierophant ya, perbedaan adat budaya agama gitu ya, pola pikir, pola asuh gitu. Jadi ada yang ngerasa terbebani ini mungkin karena pola pikir kalian berbeda gitu loh, atau kayak didikan dari kecil kalian itu nggak sama gitu loh, nggak sejalan gitu loh. Makanya kayak nggak bisa gitu loh saat kalian dijalanin bersama itu, kayak kalian tuh nggak bisa gitu karena banyak perbedaan gitu loh ya. Kamunya ke kiri, dianya ke kanan gitu ya, kamunya ke kanan, dianya ke kiri gitu, kayak nggak sejalan gitu. Makanya kayak berat gitu loh ya. Banyak hal yang harus kalian pelajari dari hubungan ini gitu, tapi ada keinginan bersama gitu loh ya. Tapi saat ngejalaninnya tuh kayak berat gitu loh. Gimana coba gitu. Ini yang opsi lain gitu. Jadi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing gitu ya. Makanya terlihat hubungan ini tuh kayak melelahkan gitu. Oke, mungkin kalian kadang ketemu, kadang enggak, kadang komunikasi, kadang enggak gitu ya. Aneh gitu loh ya. Sebenarnya bukan aneh gitu, karena ada keraguan ini gitu loh, makanya maju mundur gitu, karena kalian ada perbedaan gitu ya, nggak sejalan, nggak sehaluan gitu. Banyak hal yang
harus kalian selesaikan. Ya, ada kayak semacam pelajaran karma gitu loh antara kamu dengan dia. Harus saling belajar satu sama lain gitu, melalui perbedaan-perbedaan kalian nih ada sesuatu yang ingin ditunjukkan di situ gitu. Oke, karena di sini ada past life ya. Biasanya kalau ada koneksi past life ini ada kayak pembayaran karma gitu loh. Kamu dengan dia ini ada satu karma yang harus kalian selesaikan gitu. Oke, makanya sangat melelahkan hubungan kamu dan ada unrequited love, kayak ngerasa tidak dicintai gitu loh. Ya, salah satu di antara kalian ngerasa tidak dicintai atau kalian dua-duanya ngerasa cinta bertepuk sebelah tangan gitu, karena nggak sejalan gitu, nggak sehaluan gitu, pola pikir kalian berbeda, pola asuh kalian berbeda, dari latar belakang berbeda semuanya gitu ya, jadi kayak nggak paham gitu. Makanya dari situ kalian harus dapat belajar, harus saling memahami gitu loh. Ya, jangan berekspektasi sendiri, jangan berasumsi sendiri gitu. Ya, karena perbedaan itu tuh untuk bagaimana sih caranya kalian itu bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu loh. Kayak bijaksana gitu loh dalam menilai gitu. Tidak mempertahankan prinsipnya kamu sendiri atau kebenaran yang menurut kamu benar gitu. Tapi juga melihat dari sisinya dia gitu loh. Dia juga sama. Harus melihat dari sisinya kamu gitu. Nggak hanya melihat dari sisinya dia aja gitu. Ya, ini ada pelajaran yang harus dipelajari ya, gitu. Antara kamu dan dia gitu. Ya, ini juga berkaitan dengan mungkin akan menghealing luka masa kecil, trauma masa kecil itu juga gitu. Oke, untuk zodiaknya bisa Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini nggak jadi patokan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.